Yuk, balik lagi di channel Quantitates. Jadi di video ini kita akan merakit PC gaming yang sudah bisa memainkan game-game berat dan bahkan bisa untuk kebutuhan live streaming dengan budget hanya 2 jutaan coy. Emangnya komponennya apa aja sih bang? Yang jelas komponen yang kita pakai itu kebanyakan bekas yang tidak pasti untuk harganya. Untuk komponen yang pertama kita menggunakan motherboard G41 dari Gigabit. Motherboard budget tapi untuk daya tahannya udah lumayan. Gak ada yang spesial dari motherboard ini, malahan masih menggunakan PCIe generasi kedua. Untuk harga dari motherboard H61 dari Gigabit ini harga pasarannya berkisar di 354 ribuan. Berikutnya yaitu prosesor dari AMD. Buset, dikira ada konverternya apa? Prosesor dari Intel Core i5 3570 yang sudah 4 core 4 thread dengan kecepatan frekuensi maksimum di 3,8 GHz dan TDP sebesar 77 Watt. Kira-kira prosesor ini 10% lebih unggul dari Core i5 3470. Lumayan lah, untuk harganya berkisar di 260 ribuan. Dan gak lupa kita pakai HSF bawaan Intel, lumayan lah buat sekedar pendingin agar tidak overheat. Harganya juga cukup murah di 30 ribuan. Lanjut ke komponen berikutnya, RAM berkapasitas 16GB atau 8GB kali 2 keping di kecepatan 1600 mAh. BTW di sini saya menggunakan merek yang berbeda, asal kecepatannya sama, saya rasa masih playable ya. Dan untuk harga dari RAM 8GB untuk satu kepingnya yaitu 158.000, jadi untuk 2 kepingnya 316.000 rupiah. Untuk VGA di sini kita pakai kubu hijau Nvidia GTX 760 versi OEM dari copotan PC Build Up HP 1,5 GB 192 bit DDR5 dengan TDP di 130 Watt, lebih irit dari versi vendor lainnya yang bisa hingga 180 Watt untuk yang versi 2 GB. VGA ini membutuhkan pin power tambahan 1 kali 6 pin power, dan untuk harga dari VGA ini berkisar di 650.000 hingga 800 ribuan. Kalau kalian punya budget lebih baik ambil yang versi 2 GB nya ya, karena performanya lebih tinggi dan TDP-nya juga pastinya lebih tinggi coy. Untuk storeknya di sini kita pakai SSD dan harddisk. Untuk SSD-nya pakai yang 120 GB dari RX7 sebagai sistem, dan untuk harddisknya 500 GB sebagai secondary storage. Untuk harga dari SSD RX7 120 GB berkisar di 130.000 dan untuk harddisk 500 GB berkisar di 90 ribuan. Berikutnya ialah PSU dari Deepcool DN500 yang sudah bersertifikat 80 plus width. Untuk kabelnya juga udah flat, jadi enak untuk kabel manajemennya. Harga dari PSU DN500 ini berkisar di 400 ribuan doang. Tapi saran saya sih ambil PF500 aja, karena itu produk baru ya, bisa dibilang rebrand lah. Dan sudah ada garansinya daripada beli DN500 yang bekas. Untuk harganya kisaran di 500 ribuan. Lumayan kan, nambah 100 ribu bisa dapat baru. Next, untuk casingnya kita pakai casing Simbada Battleground 20, maksimum mobonya hingga ATX dan sudah tempered glass. Untuk kabel manajemennya juga lega, apalagi penempatan fan yang lebar baik di atas maupun di bawah. Sayangnya untuk slot harddisk cuma satu. Model casing ini mirip-mirip lah sama Cube Gaming Byron, cuman bahannya aja yang dikurangin. Untuk harganya juga cukup murah di 310 ribuan. Biar makin cakep lagi kita tambahkan fan RGB yang dapat diatur-atur warnanya, tapi dengan harga kere-hore, yaitu dari 3 Power Up Rover yang sudah bisa diatur dengan sekali klik, tapi masih harus diakali karena untuk nyambungin kabel RGB-nya harus disatuin jadi satu. Sambung menyambung menjadi satu dengan cara menyilang seperti ini. Dan kalau posisi fan-nya saling berjauhan harus ditambahin lagi kabelnya. Untuk harganya ini cukup murah ya, di harga 40 ribuan doang. Jadi kalau beli 4 harganya 160 ribu rupiah. Jadi untuk total keseluruhan dari rakitan kali ini yaitu 2.750.000 rupiah. Dan ingat, harga tersebut cuma patokan, jadi nggak nentu untuk harganya. Apalagi komponen yang kita gunakan ini rata-rata bekas. Yang baru paling cuma SSD, casing, dan fan-nya doang. Harus pinter-pinter untuk memilih barang, apalagi belinya ketemuan langsung. Dan itu dia untuk komponen yang kita gunakan pada rakitan kali ini. Berikutnya kita coba pengetesan performa benchmark dan konsumsi daya dari PC ini. Took my
monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. We took my innocence without an alibi. Smoking gun, you got me on the run. We know that will come. We're out till dawn. But how can I hide it without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going around like nonsense. Playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence without an alibi. All alive. The devil's in the detail, lingered inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going around like nonsense. Playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. We took my innocence without an alibi. Smoking gun, you got me on the run. We know that will come. We're out till dawn. But how can I hide it without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going around like nonsense. Playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence without an alibi.
Nah, jadi itu dia performa dari PC 2 jutaan kali ini untuk bermain game-game kekinian. Tapi apakah PC ini juga bisa untuk kebutuhan live streaming? Yang pasti bisa. Di sini kita tes live streaming sambil memainkan game Mobile Legends. Itu cukup lancar karena dia dari HP lalu ditampilkan ke PC, jadinya agak ya delay-delay gitulah. Lalu untuk streaming bermain GTA 5 dan Genshin Impact ini cukup lancar coy. Untuk full video live streamingnya ada di link deskripsi di bawah ya, yaitu di channel kedua saya. Kita lanjut untuk konsumsi dayanya. Saat idlenya berkisar di 50-an watt. Lalu untuk menonton YouTube 1080p di kisaran 70 hingga 90-an watt. Dan saat bermain GTA 5 di settingan 1080p dengan settingan normal memakan wattnya di kisaran 185an watt. Gede juga ya. Tapi bisa diakalin juga dengan mengaktifkan VC-nya menjadi biar stabil di 60 fps-an. Itu bisa nurun hingga 90-an watt coy. Ya cukup hemat kan? Nah, jadi itu dia performa dan konsumsi daya dari PC ini. Menurut saya sih ini udah cukup lah buat kalian yang hanya sekedar ingin bermain game-game yang cukup populer, maupun untuk kebutuhan editing dan live streaming. Apalagi konsumsi dayanya yang cukup netral ya. Diajak hemat bisa, diajak boros juga nggak terlalu boros. Nggak ada yang saya komplain dari PC ini, mungkin hanya di generasinya saja yang masih ketinggalan zaman, yang masih pakai DDR3. Zaman sekarang aja udah DDR5, tapi nggak apa-apa, nyesuaiin budget dan kebutuhan aja. Yaudah segitu aja untuk rakitan PC kali ini. Share ke teman-teman kalian yang ingin mencari referensi rakitan carry hore, dan silakan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta. Say you goodbye dan sampai jumpa di lain video. Dadah.